Oke, langsung aja kayak biasanya ya. Jadi keyboard yang bakalan gue bahas di video kali ini adalah keyboard yang berasal dari brand cukup baru bisa dibilang kalau dibandingin sama beberapa brand sebelah. Tapi meskipun baru, mereka udah berhasil jualan banyak. Udah ketahuan kan kenapa laris? Kayaknya kalau barang elektronik tuh nggak jauh-jauh dari price to performance yang bagus, bentuknya menarik, fiturnya banyak, dan harganya terjangkau. Kayak Gamen Titan Elite. Gue sebenarnya belum pernah cobain Gamen Titan Elite ya, jadi nggak tahu detailnya kayak apa. Tapi di sini gue ada kesempatan buat cobain saudaranya, yaitu Gamen Titan 4 atau Titan 4. Dari apa yang gue cari-cari sih, kayaknya ini antara Titan Elite sama Titan 4 ini cuman beda di switchnya doang. Yang jelas sih Titan 4 ini harga lebih mahal 60 ribuan dari Titan Elite ya, tepatnya di 299 ribu. Kayak biasa, link pembeliannya gue simpan di deskripsi di bawah. Harganya masih sangat amat terjangkau emang, dan di sini kita dapat keyboard yang layoutnya tuh unik banget. Dia mirip 96% atau compact full size tapi nggak ada F-row-nya. Sejujurnya gue nggak tahu sih ini lebih tepatnya disebutnya apaan deh. Soalnya kalau dibilang 70% dia kelebihan satu baris di sebelah kanan enter, kalau dibilang 75% juga dia nggak ada F-row key sama sekali. Mungkin lebih tepatnya disebut sebagai FRL atau F-rowless 96%. Jadi layout 96% yang nggak punya F-row. Tapi yang jelas kalau kayak arrow key di sini masih ada, terus numpad juga masih ada. Tapi emang dia nggak punya dedicated modifier atau control atau navigation key kayak page up, page down, print screen, dan lain-lainnya. Fungsi-fungsi itu digabungin sama tombol lainnya yang artinya kita mesti sambil pencet tombol Fn. F-row-nya juga ini nggak ada kan ya, dia gabung sama 6 row. Jadi kalau mau mencet F-row ya harus sambil pencet tombol Fn. Kalau desain dari keyboardnya sendiri cakep-cakep aja sih, nggak ada bentuk yang aneh-aneh. Di depan kiri dia ada branding Gamennya, di samping atas dia ada tulisan Born for Winner. Di bawah dia ada aksen tribal yang gua nggak tahu fungsinya buat apaan, tapi kayaknya ini bisa dipakai buat jadi modul wireless ya, alias buat switch on off-nya maybe. Terus dia ini untungnya ada kickstand juga cuy yang udah dilapisin karet, dan meskipun kickstandnya cuma satu step tapi posisinya udah enak. Soalnya buat gue pribadi ya, kalau nggak naikin kickstandnya ini case-nya berasa terlalu rebahan, jadi agak kurang enak buat ngetik lama. Oh ya, sama ini dia case-nya tuh nggak pakai warna hitam, dia warna abu-abu yang ada tint birunya dikit yang kelihatan bagus, jadi nggak pasaran kayak pakai warna hitam doang gitu. Makanya ini keycapsnya juga dibuat senada sama case-nya. Dia warnanya itu abu tua sama abu muda agak kebiruan gitu ya. Dan kita udah dapat aksen keycaps warna merah buat ESC dan spacebar. Sayangnya di sini kita nggak dapat aksen buat enter ya. Soalnya biasanya aksen tuh ESC sama enter, bukan ESC sama spacebar. Tapi ya nggak apa-apa lah, buat harga segini dapat return colorway keycaps udah mantep banget. Dan juga ini keycapsnya katanya sih PBT ya, dan gua udah tes pakai cara tradisional dicelupin ke air ya, dia tenggelam sih. Emang biasanya PBT itu tenggelam karena dia punya density yang lebih padat daripada ABS. Kalau buat tulisan-tulisannya di sini dia pakai double shot backlight gitu, jadi tembus lampu-lampuan ya, kecuali Sublegend karena ini cuma di print doang. Tapi ini backlightnya juga cuma 5 zone horizontal gitu cuy, jadi nggak pure RGB per key. Sangat amat wajar di harganya, dan di sini dia udah lengkap sih, udah dikasih modenya gitu yang total ada 16 kalau nggak salah. Sama pastinya di sini dia juga bisa atur speed sama brightness-nya juga. Kalau switchnya di Titan Elite itu kan dapatnya OTEMU ya, tapi di Titan 4 ini dia pakai switch yang mereka sebut self-developed switch yang emang pakai brandingan Gamen sendiri. Sayangnya cuma ada varian blue doang alias clicky. Gua nggak tahu sih kedepannya bakalan ada varian lain atau enggak. Yang jelas untuk blue switchnya ini dia kuncian housingnya pakai modelan wing latch, stemnya itu pakai box stem, mekanisme kliknya pakai klik jaket, dan kelihatan di legsnya itu dia preloop sedikit. Buat feelnya smoothnessnya standar aja sih, dan karena masih pakai klik jaket ya bukan klik bar, jadi rasanya kayak sama-sama aja sih sama switch klik jaket lainnya. Sama di sini itu masih ada spring ping. Kita dengerin dulu deh typing testnya. Feelnya gimana? Ya standar Tremon, dia pakai sekitaran 10 stand off, plate-nya steel, nggak ada dampener sama sekali, stepnya plate mount kurang ketat nempel ke plate-nya, dan dia ini preloop oil dikit yang malah berceceran sih.
PCB-nya ini mantap, dia north facing tapi udah hot swap OTEMU socket. Jadi bisa kalian ganti-ganti switchnya ke yang 3 pin, spesifik yang pinnya itu mirip OTEMU kayak konten KTT. Aku CS juga seinget gue pinnya mirip sama OTEMU. Emang pilihan switch upgrade atau penggantinya cenderung terbatas ya karena dia bukan hot swap universal. Tapi kalau ngeliat dari harganya cuma 299.000, ini udah untung banget dikasih hot swap OTEMU kayak gini. Jadi kalau mau maintenance ataupun mau gonta-ganti switch ya jadi nggak ribet harus solder-solderan. Kalau konektivitas di sini dia pastinya wired only alias cuma bisa kabel doang, dan yang ngeselin adalah dia tuh punya port Type-C di samping kiri. Gue pribadi nggak pernah suka sama port yang posisinya di samping, soalnya kalau mau pakai kabel-kabel estetik tuh mesti custom yang headernya itu pakai L-shape. Ngeselinnya lagi nggak tahu kenapa kabel bawahnya ini dia bukan L-shape. Jadinya aneh banget. Padahal kalau gue lihat di gambar si Titan Elite-nya tuh dapat kabel yang L-shape. Oh iya, tapi selain kabel di kelengkapannya juga ada aksen keycaps tadi ya, terus ada keycaps puller, spare switch 2 biji sama buku-buku sakti. Ini emang parah banget value-nya nih keyboard ya, harganya masih kepala 2 tapi kelengkapannya udah dikasih lengkap selengkap-lengkapnya. Belum lagi soal keyboardnya yang bentuknya bagus, layoutnya unik tapi nggak alien sampai susah cari keycaps gitu, nggak, ini ukuran keycapsnya masih normal-normal aja. Build quality case-nya juga bagus, lumayan kerasa padat, teksturnya juga dibuat grainy semi matte gitu yang nggak gampang baret-baret. PCB-nya juga udah hot swap OTEMU 3 pin. Ya kayaknya emang susah banget sih komplain ke ini keyboard ya seputar value-nya. Mungkin itu aja tadi sih kenapa kabel bawahannya nggak yang L-shape, atau lebih baik lagi kalau port USB-nya tuh tidak disimpan di samping biar usernya itu bisa explore pakai kabel-kabel estetik, nggak perlu custom. Di luar dari itu, ini keyboard value for money-nya emang gokil banget. Dan Gamen ini dapat garansi resmi selama 1 tahun. Dia ini dipegang sama Wook by the way, yang sama-sama pegang Vivan dan Robot juga. Mereka kayak satu grup gitu sih. Yang suka main gadget mungkin sekitaran 5 tahun lalu ya harusnya udah pernah denger Wook ya. Jadi ya simply dia itu pemain lama sih. So segitu aja videonya. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.